A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran akidah yang dimana kita masih membahas seputar tentang sifat-sifat Allah. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama yaitu adalah sifat wujud, yang kedua adalah sifat qidam, yang ketiga adalah sifat baqa. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Yang keempat yaitu adalah sifat al-mukhalafatu lil hawadis, yang dimana sifat al-mukhalafatu lil hawadis yaitu artinya adalah Allah itu harus berbeda dengan makhluknya. Sebagaimana karena Allah sebagai Tuhan yang serba sempurna dan tidak terbatas, sedangkan makhluknya adalah ciptaannya yang memiliki serba kekurangan dan juga terbatas. Oleh karena itu Allah harus berbeda dengan makhluknya dalam segala hal, baik itu dalam zatnya, sifatnya, ataupun juga perbuatannya. Sebagaimana apabila ada seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah itu sama dengan makhluknya, maka perkataan tersebut adalah perkataan dusta atau perkataan yang batil, karena ini bertentangan dengan firman Allah yang berada di dalam kitab sucinya yaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sebagaimana artinya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa atau sama dengan dirinya, yaitu dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Inilah salah satu dalil Al-Quran yang menyatakan bahasanya Allah itu memiliki sifat al-mukhalafatu lil hawadis, yaitu Allah itu harus berbeda dengan makhluknya. Di sini ada beberapa catatan yang perlu kita bahas, yaitu ada 3 perbedaan pokok antara Allah dengan makhluknya. Baik yang pertama, baik itu dalam zatnya, yang kedua baik dalam sifatnya, yang ketiga yaitu baik dalam perbuatannya. Kita bahas yang pertama, yaitu perbedaan pokok antara Allah dengan makhluknya. Yang pertama yaitu dalam zatnya. Kita lihat bahwasanya zat Allah atau bentuk Allah itu tidak ada yang menyamainya, dan juga zat Allah juga tidak bisa kita bayangkan dan juga tidak bisa juga kita pikirkan. Sebagaimana apabila salah satu makhluknya yaitu manusia ketika ingin memfikirkan dan juga ingin membayangkan dan juga ingin menghayalkan tentang zat Allah, maka zat Allah tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan ataupun juga kita hayalkan dan juga kita bayangkan, karena zat Allah itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bayangkan, pikirkan dan juga ataupun juga kita hayalkan. Karena apa? Karena segala macam bentuk yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan atau yang kita hayalkan itu adalah salah satu tergolong dari bagian makhluk. Karena Allah bukanlah makhluk, karena Allah adalah pencipta. Sebagaimana kita lihat bentuk
seseorang yang menciptakan laptop dan juga seseorang yang menciptakan kursi, apakah bentuknya sama dengan pencipta dengan yang diciptakannya, yaitu laptop ataupun kursi? Jawabannya sangatlah mustahil, dan juga jawabannya tidak akan sama bentuknya antara pencipta dan juga sesuatu yang diciptakannya, yaitu laptop dan juga kursi. Nah, inilah perbedaan pertama antara Allah dan makhluknya itu dalam zatnya. Nah, perbedaan pokok antara Allah dan makhluknya yang kedua yaitu dalam sifatnya. Kita lihat bahwasanya sifat-sifat Allah itu tanpa sebuah perantara, sedangkan sifat-sifat makhluknya itu pasti dengan apa? Dengan adanya sebuah perantara. Kita lihat contohnya. Allah itu Maha memiliki sifat al-wujud, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu sifat al-wujud, yaitu apa? Allah itu memiliki sifat ada, sebagaimana keberadaan Allah itu tanpa perantara apapun. Kita lihat, sedangkan keberadaan makhluk itu sendiri yaitu pasti dengan adanya sebuah perantara, sebagaimana perantara makhluknya yaitu manusia ataupun binatang, yaitu dengan adanya kedua orang tua, dan juga adanya sebuah tumbuh-tumbuhan di dunia ini itu juga memiliki sebuah perantara, yaitu apa? Dengan adanya sebuah bijian, baik itu yang ditanam dengan secara sengaja ataupun tidak. Inilah perbedaan antara Allah dengan makhluknya, yaitu di dalam sifatnya. Nah, selanjutnya perbedaan pokok antara Allah dengan makhluknya yang ketiga yaitu dalam perbuatannya. Kita lihat bahasanya perbuatan makhluknya ketika ingin mengerjakan sesuatu itu pasti dengan memiliki sebuah usaha, dan juga dia akan menggunakan peralatan dan juga bahan dan sarana yang lainnya untuk dia melakukan sesuatu. Kita lihat, sedangkan Allah Ta'ala apabila dia ingin melakukan sesuatu atau ingin menghendaki sesuatu, pasti Allah Ta'ala cukup dengan mengatakan dalam firman-Nya kun fayakun, artinya jadilah. Maka apa yang Allah kehendaki itu pasti seketika itu akan terjadi. Selain itu apa? Perbuatan manusia terhadap sesuatu yang dikerjakan atau yang diciptakannya itu disebabkan karena si manusia itu membutuhkan pada yang diciptakannya. Kita lihat misalnya manusia menciptakan atau membuat sebuah kursi karena apa? Karena manusia tersebut membutuhkan kepada kursi tersebut untuk apa? Kursi tersebut untuk dia duduki. Dengan hal ini berbeda dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila Allah Ta'ala ingin menciptakan makhluknya yaitu manusia ataupun binatang, maka hal itu bukanlah Allah yang membutuhkan kepada ciptaannya, akan tetapi apa? Ciptaannya lah yang membutuhkan kepada dirinya, yaitu kepada Allah. Inilah perbedaan pokok antara Allah dengan makhluknya yang ketiga, yaitu dalam perbuatannya. Inilah sekilas pembahasan tentang sifat al-mukhalafatu lil hawadis yang ada pada diri Allah. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang sifat Allah yang nomor 5, yaitu adalah sifat qiyamuhu binafsihi.
yang dimana arti dari qiyamuhu binafsihi adalah Allah itu berdiri dengan sendirinya. Sebagaimana bahwasanya Allah adalah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya, dan juga Allah harus ada dengan sendirinya, dan juga Allah itu tidak ada yang menciptakannya, dan juga Allah itu tidak butuh kepada segala sesuatu, dan juga apa? Allah itu tidak memerlukan kepada yang lainnya, baik itu dalam keberadaannya maupun dalam sifat-sifatnya maupun dalam pekerjaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar adalah maha kaya, yaitu apa? Allah itu tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Bahasanya Allah itu adalah maha kuasa untuk mewujudkan sesuatu tanpa membutuhkan bantuan kepada makhluknya. Tetapi apa? Makhluknya lah yang membutuhkan kepada Allah, sebagaimana dalam firman Allah di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid, yang artinya adalah, hai manusia, kamulah yang berkehendak atau kamulah yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya, atau Allah tidak memerlukan sesuatu, dan juga Allah itu lagi maha terpuji. Perlu diperhatikan bahasanya di dalam surat Al-Fatir ayat 15 ini, dalam ayat tersebut menjelaskan bahasanya apa? Allah itu tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, bahkan terhadap ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah. Karena apa? Karena Allah tidak membutuhkan ibadah seorang hamba sama sekali. Karena ketika Allah mensyariatkan sesuatu di dalam agamanya, yaitu Islam, yaitu berupa sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, maka hal itu bukanlah karena Allah yang membutuhkannya, akan tetapi apa? Di dalam syariat tersebut, yaitu dalam sholat, puasa, zakat, dan juga haji, di dalamnya terdapat sebuah manfaat yang sangat besar yang akan dirasakan oleh makhluknya atau orang-orang yang telah melakukannya atau melaksanakannya. Jadi ibadah tersebut itu bukanlah untuk kepentingan Allah, akan tapi apa? Ibadah tersebut adalah kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Bahasanya intinya adalah bahasanya makhluklah yang membutuhkan kepada Allah, bukanlah Allah yang membutuhkan kepada makhluk. Inilah sekilas tentang pembahasan sifat qiyamuhu binafsihi yang ada pada diri Allah. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pada pembelajaran kali ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah pada pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Hada minni mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.